Biar lebih detail kita akan lepas governor avancer seperti apa mekanismenya ya, perhatikan. Yang ini dikendori, yang ini ditahan untuk ngelepas itu. Seperti cara saya tadi. Ini kadang agak berat, perlu kita sedikit pukul juga untuk melepas karena ini span sekali ya. Ya. Ini governor advancer seperti ini. Ya, atau mekanisme pemaju pengapian. Ini bukan pakai elektronik tapi pakai mekanisme seperti ini. Masih normal, nggak kocak. Terus ini tanda ini ada tandanya ya. Garis ini harus sejajar dengan lingkaran kecil ini. Kenapa seperti itu? Karena ini bisa dilepas, dan kalau masangnya kebalik, ini kita lepas ya. Ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Ya, masangnya memungkinkan kebalik. Ya. Ini bisa di sini. Ya, yang benar garis ini harus ketemu sama lingkaran kecil tadi itu. Ya. Garis ini kecil ini harus ketemu sama lingkaran kecil ini. Kalau enggak nanti susah hidup ya. Karena enggak tepat saat pembukaan knocknya ini. Itu harus diperhatikan ya untuk pemasangan governor advancer. Yang jelas ini karena motornya kurang oli sedikit, ini agak seret di area itu. Tapi nanti tinggal dikasih oli udah bekerja normal lagi nih. Nah, sudah kita kasih oli. Ya, yang penting mekanisme ini jalan. Ya, pas kita ini terlempar, knock maju. Seperti itu. Ini masih bagus, nggak kocak. Gitu ya. Governor advancer bekerja dengan gaya sentrifugal ya, yaitu ketika mengikuti irama putaran mesin. Ya, ketika putaran mesin tinggi ini terlempar total, pengapian lebih maju. Ya, begitu pula ketika stasioner ini anteng aja, relatif anteng. Ya, relatif pengapiannya pas F tadi. Ya, karena pengapian bisa maju di depan F ini ketika putaran tinggi. Ya, jadi kita nyetel F tadi pas nyetel stasioner. Otomatisnya di putaran tinggi sudah dilakukan oleh ini. Namanya governor advancer. Berikutnya kita akan buka spoolnya. Ya, spool juga perlu dipastikan ya. Ini sekarang kita melakukan pengecekan untuk tahanan yang spool platina ya. Spool platina yang ini ya. Kita cek ya, cukup yang dari kabel positif ini bolak-balik nggak masalah karena yang diukur tahanan. Yang satunya ke massa, kita lihat. Yaitu nilainya 3,5 itu normal untuk ukuran spool platina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat otomotif. Sekarang kita akan ajari praktek untuk penyetelan platina. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengepaskan tanda. Ya. Tanda apa? Tanda F. Seperti yang kita pelajari di teori ya. Platina itu buka pas tanda F atau firing. Itu tandanya yang sebelah sini. Sama yang ini. Segitiga ini. Ini sama ini harus pas. Karena kita akan menyetel platina ya saat firing. Ini tandanya ya. Segitiga ini sama F ini, bukan hurufnya tapi garis sebelah F ini namanya F. Gitu ya. Itu pertama kali kita tepatkan saat menyetel platina. Kemudian langkah berikutnya kita pasang plate pada
tengah-tengah ya. Ini baut jangan terlalu pojok ke sana, pojok ke sini. Plate-nya di relatif tengah di sini. Jadi kita nggak mati langkah ketika harus menggeser plate untuk melakukan penyetelan. Ya, walaupun cara kita ini tanpa perlu menggeser plate nanti ya. Tapi kita posisikan plate ini relatif mudah untuk digeser, jangan mati, jangan dibaut di arah sini. Kalau plate-nya menggeser ke arah sini, kita kehilangan langkah, itu nanti bisa mati langkah untuk melakukan penyetelan platina juga. Jadi posisikan pas di tengah-tengah ini. Jadi kalau kita nanti baut, masih memungkinkan untuk menggeser-geser plate-nya ya. Plate itu piringan yang ini, yaitu tahap kedua. Saya baut ya. Walaupun kita nggak perlu menggeser plate nanti. Seperti itu. Kemudian tahap berikutnya, kita harus pastikan platina harus saat awal membuka ya. Tahap berikutnya adalah kita pastikan platina harus saat awal membuka ya, karena ketika kita sudah tadi belajar di teori ya dan skema platina, ini platina itu memercikkan busi ya. Sistem pengapian memercikkan busi, bukan platina memercikkan busi. Sistem pengapian memercikkan busi justru pada saat platina ini membuka. Berarti kita harus menyetel karena tadi tandanya sudah kita paskan F. Makanya kita pastikan nanti benar-benar platina saat buka, awal pertama kali buka, pas kondisi saat F ya, atau firing. Kemudian langkah berikutnya, kita kendori baut platina ya. Baut platina ada 1 dan 2 ini. Kita kendori ya. Kendori tapi jangan kendor total, tapi dibuat keset. Jadi ini kan kendornya, dibuat keset. Karena kita akan melakukan penyetelan platina ya, biar ketika di setel nggak begitu kendor ya, tapi tetap keset ini ya. Jadi tetap bisa di setel ya, tapi tidak terlalu kocak ya. Ini kendornya, ini kencengi sedikit aja. Yang penting keset platina tetap bisa gerak untuk di setel, karena kita akan melakukan penyetelan di area ini. Ini area kita mengongkek platina. Ya, ini sama ini. Ya. Kalau saya turun ke sini, kalau saya ongkek gini, nah, saya ongkek seperti ini, perhatikan platina semakin menganga ya, membuka. Kalau saya ongkek ke arah sebaliknya yang sini, ini ada dudukan untuk mengongkek platina. Platina saya ungkit ke sini, perhatikan platina nutup. Nah, tujuan kita adalah nyetel platina saat awal membuka ya. Jadi kalau tadi saya ngendorinya terlalu kocak, ini nggak terkontrol, goyang-goyang terus, tapi kita kan dibuat kesat. Sekali lagi ya, kalau saya naikkan gini, ongkek ke sana, platina nutup. Kalau saya ongkek ke sini, tuh platina buka ya. Sekarang saya tutup aja sampai mepet. Kemudian kita akan pastikan kita ngongkek gini untuk membuka platina ini benar-benar saat awal membuka ya. Jadi kita sampai harus menggunakan multi untuk memastikan bahasanya platina itu pas awal membuka. Kan multitester ini hanya untuk sekedar ini ada koneksi atau enggak ya. Kalau enggak ada koneksi di angka 1 ya. Kalau tidak ada koneksi, kalau ada koneksi atau hubungan ya, 0
00,0. Ini cuma sekedar untuk ngecek nyambung atau tidak ya. Tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah nyetel platina bener-bener saat buka ya. Kalau platina buka berarti ini otomatis putus. Nah, jadi angka 1 gitu ya. Nah, begitu sudah buka gitu ya kita berhenti, jangan sampai diputar terus sampai platinanya buka ya. Ibarat ini platina ya, ketika kita nyetel buka ya. Kalau sudah ketemu angka 1, walaupun kelihatannya platina masih nutup rapat gini, tapi kalau sudah nggak ada kontinuitas ya, itulah saat yang tepat ya. Karena apa? Karena itu saat awal bener-bener buka, walaupun kelihatan masih rapat, tapi kan sudah nggak ada kontinuitas. Dan itulah saat busi memercikkan api ya, angka 1 seperti itu. Sehingga saya caranya seperti apa ya? Caranya seperti ini, perhatikan. Caranya ujung namanya kita ngecek seperti ngecek tahanan ya. Jadi ujung yang satu saya taruh di yang ini ya. Ini bolak-balik nggak ada masalah, karena ini kita hanya mau ngecek tahanan atau kontinuitas ya, atau ada sambungan atau tidak ya. Intinya tujuan kita apa? Pas F bener-bener platina pas buka, berarti nanti pas angka 1 itu, atau pas nggak ada kontinuitas. Habis itu langsung dikencengi semua, berarti sukses metalannya. Ini bolak-balik nggak masalah ya. Yang satu saya taruh di ujung sini ya, ujung platina ini kabel platina ya. Yang satu saya taruh di masa aja, bebas taruh di masa, nggak ada masalah. Sini pun termasuk masa ya, nggak ada masalah. Udah seperti itu bisa. Kalau kita perhatikan multitester, ini 000 gini ya. Itu artinya apa? Itu artinya platina masih menutup. Perhatikan. Itu artinya platina masih menutup. Itu ya. Ini masih menutup rapat platina. Ya, karena apa? Karena ya emang saatnya menutup ya, dan terbukti ini kontinuitasnya 0,0000. Ini berarti nyambung. Platina nyambung. Ya, karena saya taruh kabel yang satu di sini, kabel platina. Ya. Kemudian sama saya taruh kabel yang satu di masa itu ya. Sekarang saya akan setel platina pas buka. Begitu itu angka 1 langsung saya kencengi semua baut-baut yang 1 dan 2 ini. Udah cuman seperti itu aja, nyetelnya hitungan menit atau detik udah selesai gitu ya. Baik, sekarang saya ongkek sambil perhatikan sana pas 0 ya. Ini pas 1 ya, bukan 0 ya. Berarti pas platina buka kalau 1. Berarti nggak ada kontinuitas ya. Sekarang perhatikan saya ongkek. Kemudian perhatikan multitesternya. Ini tempat settingan ya. Artinya begitu sana menunjukkan angka 1, saya langsung kenceng ini. Dua baut pengencang platina ini ya. Saya ongkek untuk membuka pelan-pelan sambil perhatikan sana harus angka 1. Perhatikan nah, begitu angka 1 gitu berarti kan sudah putus
nggak ada kontinuitas, berarti platina saat awal buka. Langsung saya kenceng ini, saat ini nggak boleh gerak lagi. Saat ini juga kencengi, ya. Langsung saya kencengi dua baut ini. Baut ini, bukan, baut yang ini ya. Baut yang ini sama yang ini saya kencengi semua. Sudah kenceng. Terus platina kelihatannya masih nutup itu, ya. Platinanya kelihatannya masih nutup tuh, ya. Tapi itu sebenarnya platina itu sudah membuka, ya. Buktinya apa? Buktinya itu di multi sudah angka 1 ini, berarti sudah terputus kontinuitas. Awal terputus kontinuitas, langsung ini dikencengi semua, ya, seperti tadi yang kita lakukan. Baut ini udah, ya. Begitu itu sudah didapat, berarti kita sudah melakukan penyetelan yang benar, yaitu pas F dan platina pas buka. Dibuktikan dengan terputusnya kontinuitas, ya, atau sambungan. Itu saat yang tepat nyetel platina tanpa ribet-ribet, dan dalam hitungan detik atau menit sudah kita selesai melakukan penyetelan platina ini, ya. Begitu ya, sobat otomotif, mudah-mudahan bisa terpahami cara-caranya. Melihat skema pengapian platina AC, maka yang positif ini semua digabung, ya. Baik kondensor, spool, kemudian platina, termasuk ini kabel dari coil juga jadi satu seperti ini. Ini kabel yang ke coil, ya. Kemudian kabel yang ke kunci kotak juga digabung, ya. Jadi setidaknya ada 5 kabel, ya, di platina yang positif, semua gabung jadi satu. Kalau kita lihat skema, kabel kondensor, kabel spool platina, kabel platina, kabel coil, dan kabel kunci kontak. Ini semua jadi satu. Yang lainnya dapat kemasan. Sangat gampang untuk perakitannya, ya, untuk skema platina AC ini. Nah, terus ini misalkan, ya, kita lihat kunci kontak, karena kunci kontak ini kunci kontak platina AC, sehingga kunci kontaknya juga kunci kontak AC. Kalau matikan sebenarnya di kunci kontak digini kan, dapetin masa gini. Kalau sudah dapat masa gini, motor mati, ya, karena disadap. Sistemnya sistem sadap, ya. Kalau gini malah mati. Kalau gini motor hidup. Kunci kontak kalau on tuh justru malah memutus dari masa. Kalau off malah digabungkan ke masa. Itu sistem kerja kunci kontak AC, ya. Baik, ketika kita sudah yakin dengan penyetelan yang seperti tadi, terus perakitan skema yang benar, maka insya Allah motor ini akan hidup dengan normal. Tapi kita tidak sampai menghidupkan, ya, karena unit untuk menghidupkannya ada yang kurang, ya, yaitu di bodinya, ya. Jadi cukup kita sampai sini, ya. Insya Allah kalau ini diterapkan, motor akan hidup dengan baik, ya, dengan pengapian yang normal dan kondisi lainnya yang normal juga. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat yang perlu kita perhatikan juga ketika kita sudah nyetel platina dan mau bongkar-bongkar lagi, kita nggak mau berurusan dengan penyetelan lagi, kita bisa menandai platinanya, plate-nya, ya, yaitu seperti ini. Misalkan ini sama ini pakai spidol atau garis seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika masang, ya, nih spidolnya. Nanti ketika masang cukup dikembalikan ke spidol itu, ya, tinggal kita lepas plate-nya aja. Platina kondensor nggak dilepas, ya. Platina sama kondensor nggak usah lepas, cukup lepas plate-nya aja. Lepas gini, tinggal bongkar-bongkar yang lain. Nanti kalau mau masang, paskan tanda ini. Udah, kita nggak perlu nyetel platina lagi ketika mau pembongkaran. Terlebih platinanya sudah di-setel dengan baik, biar nggak berulang-ulang nyetel platina lagi. Seperti itu, ya, tip yang bisa untuk mempercepat pekerjaan kita ketika
bongkar pasang juga biar nggak terlibat penyetolan platina, apalagi platina udah di setel dengan baik.